Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam rahayu. Kali ini Nesa berbagi sedang berada di daerah Sidoarjo saja, tepatnya berada di Candi Dermo. Menelusuri sejarah-sejarah peninggalan Majapahit memang sungguh tidak ada habisnya. Salah satu peninggalan sejarah Majapahit adalah Candi Dermo ini, yang tidak jauh-jauh berada di sekitaran Sidoarjo saja. Seperti apa Candi Dermo ini? Yuk kita lihat, masuk ke dalam. Candi Dermo terletak di Desa Candinegoro, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Candi ini merupakan peninggalan kerajaan Majapahit. Candi Dermo diperkirakan berdiri pada tahun 1353 Masehi di bawah pimpinan Adipati Terung yang kini makamnya berada di utara Masjid Trawulan. Candi ini telah mengalami beberapa kali pemugaran. Banyak bagian candi yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab. Banyaknya puing-puing yang runtuh dan faktor usia. Dahulu Candi Dermo memiliki 4 arca yang menempel pada dinding candi. 4 arca tersebut terbagi menjadi 2 jenis, yaitu arca manusia bersayap dan arca kolo. Namun sekarang salah satu arca tersebut telah dilepas oleh juru kunci yang disebabkan ada salah satu bagian arca yang hilang, sehingga yang tersisa hanya 3 arca. Candi Dermo terbuat dari batu bata merah dengan ketinggian 13,50 meter. Pemugaran candi dilakukan 2 kali, yaitu pada periode sekitar tahun 1905 sampai 1914. Dari cerita yang tersebar di masyarakat, Candi Dermo merupakan salah satu pintu suci untuk masuk ke dalam kawasan Majapahit. Diceritakan pula Candi Dermo menjadi tempat persembunyian ketika terjadi perang di Majapahit. Walaupun pada kenyataannya bagian dalam Candi Dermo sempit, namun masih bisa menampung masyarakat di sekitar area Candi Dermo kala itu. Candi Dermo masih digunakan sebagai tempat ritual keagamaan, baik oleh masyarakat Candinegoro maupun di luar desa Candinegoro. Mereka memuja Dewa Jagat Batara. Pada hari-hari tertentu, Candi Dermo juga didatangi turis asing. Menurut warga Candinegoro, pengunjung candi ini kebanyakan berasal dari Bali, karena masyarakat Bali masih menganggap bahwa mereka adalah keturunan Majapahit. Dan Candi Dermo ini dianggap sebagai salah satu peninggalan Majapahit yang tersisa di daerah Sidoarjo. Tak hanya mengunjungi candi, biasanya mereka juga melakukan ritual kepada Sang Hyang Widi atau dewa-dewa yang mereka percayai. Di bagian depan Candi Dermo sendiri, sini ada banyak peninggalan batu-batu andesit dan batu-batu zaman dahulu nih. Di sini juga terdapat lingga, yoni. Ini yoni ya. Nah, yoni ini biasanya ada lingganya, tapi di sini hanya terdapat yoninya saja seperti ini. Nah, seperti ini batu-batu peninggalan zaman dahulu.
Dan Candi Dermo ini sendiri sudah mengalami proses pemugaran pada tahun 2015. Dulu bangunan Candi Dermo ini merupakan bangunan yang separuh utuh, jadi sudah setengah rusak, mungkin karena juga tidak terawat. Nah, sekarang ini Candi Dermo sudah melalui proses pemugaran dan bentuknya ini sudah sangat indah, sudah sangat luar biasa. Yuk kita sini. Nah, terlihat sekali banyak tanaman-tanaman juga yang terawat di sekitar Candi Dermo ini. Melihat dari bentuk bangunannya, Candi Dermo ini merupakan bangunan dari Hindu-Buddha. Dan belum diketahui pasti siapa yang mendirikan Candi Dermo ini dan pada masa apa Candi Dermo ini didirikan. Namun masyarakat sekitar memperkirakan bangunan Candi Dermo ini berdiri pada abad ke-15 dan ada juga pada pemerintahan kerajaan Adipati Terung, seperti itu. Nah, Candi Dermo ini bagian dalamnya tidak terlalu luas, kelihatan sempit seperti ini. Tapi menurut info masyarakat, dulunya Candi Dermo ini digunakan untuk masyarakat sekitar candi untuk bersembunyi pada masa waktu perang era Majapahit. Walaupun tempatnya begitu sempit, namun kenyataannya pada dulunya memang warga sekitar bersembunyi dari perang itu di dalam sini. Dan sampai saat ini juga di dalam Candi Dermo ini masih digunakan untuk beribadah, karena tempat ini melihat dari segi bangunannya ada beberapa relief, kemungkinan bangunan ini adalah merupakan bangunan yang suci atau mungkin dulunya untuk tempat beribadah, seperti itu. Nah, kita bisa lihat nih bagian luarnya ini. Saya kurang begitu tahu dan kurang begitu paham bagian depannya itu sebelah sini atau sebelah yang sana kita masuk tadi, karena memang bentuk bangunan candinya memang sama seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat nih batu-batu bata yang sudah merupakan hasil dari ekskavasi, nah dengan yang asli dari bentuk bangunan. Nah teman-teman di sini kalau ke Candi Dermo ini juga bisa belajar untuk membedakan jenis-jenis batu bata pada zaman dahulu dan pada era yang sekarang seperti ini. Nah, kalau yang batu bata zaman sekarang kita bisa lihat nih, dia tidak seperti udah berlumut ya. Ini batu bata zaman sekarang. Tapi kita bisa lihat nih untuk struktur bangunan ini batu bata yang lama ini seperti ini. Paling ausnya juga seperti ini aja. Nah, kelihatan ya di sini antara dua bangunan ini. Jadi ini yang bangunan asli seperti ini dan ini yang sudah melalui proses ekskavasi seperti itu. Nah, di sini juga ini terlihat ya. Kita bisa bedakan seperti itu. Nah, ini juga terlihat jelas nih seperti ini. Nah, ini yang batu bata baru, ini yang sisa-sisa bangunannya memang era pada zaman dahulu. Nah ya ini baru. Pokoknya yang peninggalan lamanya seperti ini nih, sama ini nih. Nah kita bisa lihat nih. Ini peninggalan zaman dulu batunya. Kalau ini udah sekarang ya seperti ini. Kalau peninggalan zaman dulu nih benar-benar kokoh ya. Memang tidak bisa dibohongi, pembuatan era zaman dulu itu memang sangat luar biasa ya. Nah, peninggalan sejarah yang memang perlu kita lestarikan seperti itu biasanya. Dan siapa lagi ya kalau bukan kita, memang kita itu perlu untuk menjaga kelestariannya agar nantinya tetap dikenal di era-era berikutnya seperti itu. Ya, kita mungkin ke sana ya. Ini pintunya kalau orangnya agak tinggi harus merunduk. Nah, di sini kita bisa lihat nih, tak Uripno Center ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini. Nah, ini batu bata zaman era dulu.
kelihatan banget ya. Apa nah bentuknya ini juga gede-gede ini ya, panjang-panjang gede-gede ini. Nah, rusaknya juga kalau rusak ya aus seperti ini. Nah, ini yang sudah zaman sekarang. Ini yang di semen. Ini udah melalui proses semen. Seperti inilah. Bangunan-bangunannya zaman dulu nah kayak gini. Ini lantainya juga nih kita bisa lihat nih. Ini kalau ini yang sudah dipugar. Ini bagian atas kita bisa lihat nih bentuknya kerucut, memang seperti candi-candi peninggalan di era Buddha, Hindu-Buddha, seperti candi-candi yang pernah kita datangi seperti itu. Kita bisa lihat ya, ini ada apa dupa sama bunga. Ini memang apa namanya? Biasanya orang-orang yang masih menghargai budaya seperti itu atau mungkin beribadah, yang orang-orang yang untuk beragama non muslim seperti itu, jadi mereka itu mungkin menyembah dewa, menjadi dewa apa seperti itu. Sama kebanyakan orang yang kesini itu menurut info yang saya dapat kebanyakan orang-orang Bali. Nah, orang-orang Bali itu masih sering kesini karena apa? Karena menurut mereka orang-orang Bali itu masih merupakan keturunan dari Majapahit seperti itu. Lihat, kita bisa lihat ya. Biasa banget. Jadi Candi Darmo ini sendiri terletak di desa daerah Wonoayu, teman-teman, di Sidoarjo, masih di Sidoarjo sini. Dan luar biasanya Candi Darmo ini terletak di tengah-tengahnya pemukiman warga. Dan di sebelah sampingnya itu ada makam Islam. Nah, seperti itu. Jadi di sini tuh kelestariannya sangat terjaga sekali, mungkin karena juga di kawasan penduduk seperti itu. Kita coba lihat sebelah sini. Nah, ini nih. Ini tuh kayaknya peninggalan batu bata zaman dulu nih, teman-teman. Lihat nih pembuatan kalau batu bata zaman dulu itu bisa besar-besar gini. Di sini kita bisa lihat, teman-teman, ada ukiran-ukiran relief zaman dulu. Nah, kalau ada ukiran-ukiran relief seperti ini menggambarkan adalah sebuah bangunan yang memiliki peran penting atau sebuah bangunan yang dijaga kesucian bangunannya atau merupakan bangunan yang suci seperti itu. Di sini juga terdapat batu-batu andesit ya, peninggalan. Oh, ini tuh gini loh, Mak. Bukan. Oh, ini kan namanya Yoni ya. Yoni ini merupakan pelambangan perempuan. Nah, Yoni ini ada pasangannya nama Lingga. Lingga itu penggambaran laki-laki. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih ya. Di setiap sudut candi ini terdapat keran air, walaupun mati hidup lah paling. Nah, tapi terdapat keran-keran, bisa untuk cuci tangan sewaktu-waktu. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, candi ini berdampingan dengan makam Islam warga Santren RT 6. Bangunan-bangunannya. Nah, semakin jelas kita kalau ke sini ada ukiran-ukiran bangunan, ada itu relief-relief terdapat. Walaupun sudah melalui proses pemugaran, tetap tidak menghilangkan bangunan asli dari candi ini tersendiri. Dan yang luar biasanya itu candi ini berada di tengah-tengah pemukiman warga. Luar biasa.
Oke teman-teman, jadi itu tadi informasi yang saya sampaikan mengenai Candi Dermo. Ya, mohon maaf untuk kurang lebihnya. Untuk mungkin ada salah kata atau salah informasi atau kekurangan informasi, mohon dimaklumi, dan terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel Nesa Berbagi. Nah, lestarikan sejarah kapan lagi kalau bukan mulai dari sekarang, agar kelestarian sejarah leluhur-leluhur kita tetap dikenang sampai generasi-generasi berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.